Saat aku ke sana, ternyata uangku tidak cukup untuk membayar tiket masuk. Aku ditolong sama supir tuk-tuk. Jatuhnya aku selama 2 minggu cuma habis sekitar 3 juta. Wow. 2 minggu? Yes, 2 minggu. BP Kertawan dan KMZ. Kembali lagi di BCT, bahas cerita traveling. Oke, kali ini Mr. Ordal, ya, Mr. Ordal nih akan kedatangan tamu. Cuma kali ini tuh BCT-nya dengan format beda, nggak kayak sebelumnya nih. Jadi kenapa beda? Karena kita nih lagi di edisi ulang tahun tiket.com yang keberapa? Ngomongin BCT, bahas cerita traveling, nggak afdol rasanya di spesial ulang tahun kita nggak langsung dengan pakar-pakar yang emang sudah paham dengan traveling ya. Kayaknya kita harus memperkenalkan, kalau saya ini nggak sendirian ya. Sekarang kita udah bareng sama BP Kertawan dan KMZ. Hai. Ini manggilnya BP Kertampan tapi alias Kapandu Atau nama asliku Pandu. Kira disembunyiin enggak ya? Enggak ya. BP Kertampan. Ini KMZ. Oke, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kapan juga baik. happy, peaceful, Semangat. harus happy soalnya. Harus ya, pasti melek banget ya. Iya. Lagi kesibukan apa nih akhir-akhir ini nih? So far, ya dengan pekerjaanku sih traveling as a full-time travel content creator. Baru tadi malam landing dari Singapura. Habis dari ini syuting langsung ke Bali. Ini begitulah rutinitas traveling, making content. Demi BCT. Demi BCT datang ke sini. Mantap, kata biasa. Dari Singapura. Ini aku juga sama, kemarin baru pulang dari Malaysia, langsung ikutan kemarin yang KTP ya, sama ya BTN juga. Itu juga sama tuh, masih pegel-pegel tuh berasa tuh sekarang ya. Tapi seru ya. Seru banget. Itu kayaknya wajib dicoba juga pasti ya. Ngomongin soal traveling ya, pasti kan udah lama banget berkecimpung di bidang ini lah kasarnya. Tapi sebenarnya kan kita juga penasaran ya, sebenarnya awalnya itu gimana bisa kayak Kapandu, KMZ itu akhirnya terjun ke gua harus jadi travel vlogger nih, kayak ini tempat gua nih. Itu tuh gimana tuh awalnya? Mungkin boleh dari siapa? Kapandu dulu? Dong. Boleh. Jujur awalnya nggak ada tujuan atau intention sama sekali untuk bisa menguangkan lah ya ini. Memang pure dari panggilan hati sih, karena dari kecil itu sudah mulai suka untuk baca-baca buku tentang 7 keajaiban dunia, tentang dunia, buku-buku geografi. Itu muncullah mimpi besar untuk someday I have to travel the world gitu. Dan baru terjawab waktu tahun 2014. Iya, dengan usaha itu masih zaman kuliah. Dengan usaha sedemikian rupa untuk ngumpulin uang, akhirnya aku berangkat pertama kali backpackeran ke 5 negara waktu itu di Southeast Asia. Pertama kali langsung 5 negara? Iya. Wow. Yang backpackeran gitu. Kemana tuh? Itu berapa? Kemana tuh? Itu start di Singapura, terus jalur darat ke atas tuh Malaysia, Thailand, Kambodia, Vietnam. Wow, dapat 5 negara. Dari situ baru kebuka. Itu kayak ternyata asik banget nih traveling. Terus traveling karena tadi menemukan keasikan, sembari sedikit demi sedikit belajar fotografi. Saya juga belum ada tujuan untuk kayak jadi full time. Dulu kan belum ada ya kayak istilah content creator, travel blogger itu belum ada. Memang again panggilan hati gitu, kayak ngelihat kamera tuh penasaran, kayak lumayan ada sisi narsisistiknya juga gitu, kayak dokumentasikan Mariana sendiri. Dari situ mulai ada ketertarikan lebih untuk videografi dan fotografi, baru dikulik disatukan, dikombinasi dari traveling plus foto videografinya. Jadi dari kumpulan interest kayak tertarik dari fotografi terwujudlah kayaknya sayang juga ya liburan tapi nggak diabadikan atau dikontenin. Padahal di tahun 2014 tuh kayaknya konten-konten traveling itu belum banyak. Banyak blogger, banyaknya blogger ya. Lisan gitu belum. Kalau foto video tuh belum ada. Berarti Awalnya YouTube ya. Masih era-eranya tuh. Dari KMZ sendiri? Kalau aku sendiri tuh sebetulnya awalnya sukanya sama fotografi. Kayaknya mungkin kebanyakan kalau kita suka fotografi langsung suka jalan-jalan ya, sepertinya gitu. Jadi awalnya tuh main fotografi tahun 2009 gitu, karena zaman waktu masih sekolah, masih kuliah tuh kayaknya dulu kan hobi banget fotografi. Nah, mulailah beralih ke video.
Dan itu pertama kali traveling tuh awalnya mungkin masih traveling di wilayah sekitarku ya, kayak misalnya daerah Bandung lah, aku kan di Bandung Subang tuh daerah situ. Jadi kayak eksplor kayak dari situ aja. Nah lama-lama tuh dapat kesempatan buat eksplor ke beberapa wilayah yang ada di luar kota aku, kayak misalnya di Pulau Jawa atau mungkin di luar Jawa segala macam. Itu tahun 2014. Oh sama ya? Sama 2014, 2013, 2014. Dan itu aku ngerasa bahwa ketika saat traveling itu kayak apa ya, ini kayaknya passion yang diidam-idamkan deh dulu gitu kan, senang jalan-jalan, terus tiba-tiba akhirnya bisa ke beberapa tempat, dan dari situ kayaknya mulai edik gitu, mulai kecanduan kayak ini kayaknya kalau misalkan habis dari sini kemana lagi ya kayak seperti itu Kak. Dan awalnya juga sama, aku nggak menyangka waktu itu cuman karena aku senang nulis kan orangnya gitu, jadi ketika traveling sambil fotografi itu biasanya nulis blog juga. Jadi kayak nyeritain tempat wisata ini seperti apa. Nah ketika mulai rame YouTube tahun 2014 tuh aku mulai main YouTube. Nah dari situlah mulai mendokumentasikan ini traveling kemana, terus caranya gimana. Intinya adalah ya dari blogger aku pindahin ke YouTube gitu. Nah lama-lama ternyata sama, kok menghasilkan ya gitu. Ya ternyata lebih menarik. Iya lebih menarik ya gitu. Jadi seenggaknya gitu kita punya apa ya, leadership juga gitu kan. Kita ngerasa bahwa kita punya dokumentasi diri sendiri tapi juga bisa sharing ke orang lain. Dan ya nilai plusnya mungkin dapat pemasukan juga, walaupun ya mungkin nggak seberapa kalau di awal-awal, tapi kita udah seneng banget tuh pada saat itu gitu, karena ngerasa bahwa ada sedikit apa ya hal yang istilahnya muncul lah gitu kan, kayak bisa jalan-jalan tapi juga bisa menghasilkan uang. Itu dari 2014 gitu, dan itu pun memang masih selingan sama, jadi kayak ketika aku masih di kantor, ketika ada waktu cuti atau misalnya dinas ke luar kota itu baru bisa bikin-bikin seperti itu. Begitu Kak. Jadi kayak colong-colongan gitu ya? Colong-colongan juga ya? Sama, betul. Terus penasaran sih, kayak berarti kan udah cukup dalam banget ya dalam bertraveling segala macam, terus dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah pada akhirnya itu kan tadi kan kayak ada sisi idealis ya. Sisi apa sih dari kalian masing-masing tuh kayak, oh gue kalau nyari tempat liburan atau destinasi pengen deh harus ada ininya nih. Maksudnya kayak Mas Pandu, ada nggak sih ketentuan sendiri untuk oke, gue pilih lokasi ini karena ini, atau apa misalnya dari Mas Pandu dulu mungkin boleh? Sebenarnya itu lebih kayak personal interest sih ya. Karena tiap orang kan saat dia traveling punya ketertarikan untuk explore tempat-tempat yang beda gitu. Ada yang suka gunung, ada yang suka pantai, ada yang suka perkotaan, belanja-belanja. Gitu. Kalau based on my personal interest, ya seperti yang kita lihat di Instagramku, di TikTokku, di YouTubeku, mostly itu about nature. Karena aku rasa nature adalah sebuah tempat yang cocok dengan personality seperti aku yang lumayan spiritual gitu. So jadi nggak hanya tentang keindahan alamnya, tapi menurut aku nature itu memberikan apa kayak wellness treatment yang baik buatku gitu. Buat my mind, my body, my spirit. Kayak yoga guru banget yang parah itu memang kayak gitu. Tapi real. Dibandingkan perkotaan. Tadi again kita ngomong di backstage sana. Kita berdua ternyata introvert dan berada di satu lingkungan yang hektik dan banyak orang itu it's not our favorite. Kayak kota-kota besar yang hektik itu sebenarnya sih nggak terlalu aku prefer pribadi ya. Makanya that's why I like nature, because there's no one there, there's just nature. Jadi dia bisa menyerap antara kita dan alam aja ya kan. Sama-sama sih, aku juga nggak kurang terlalu suka kalau misalkan harus ke kota-kota atau mungkin destinasi yang terlalu crowded sama turis misalnya gitu, atau wisatawan. Jadi kayak nggak dapat aja gitu feel-nya gitu. Terus biasanya aku juga selalu cari tempat yang ada nilai historisnya tuh daerah tersebut gitu biasanya. Karena kan aku suka sejarah sebetulnya kan. Dulu tuh sempat mau masuk jurusan sejarah waktu kuliah. Karena kan dari SD sampai SMA tuh aku tuh suka sejarah banget tuh, dari mulai arkeologi apa segala macam tuh pasti hafal banget. Nah cuman ketika waktu SMA itu sama guru aku dibilangin, mau kemana abis ini, guru sejarah ya, mau masuk jurusan arkeologi Pak, ngapain nanti kamu jadi guru kayak saya kan gitu. Akhirnya gak jadi tuh kan, makanya akhirnya ambil jurusan lain yang tapi tetap nilai aku suka sejarah itu nggak hilang. Makanya kenapa kadang kalau misalkan destinasi itu aku bisa cari tempat-tempat yang historikalnya seperti apa gitu. Jadi kayak sekalian dulu aku pernah suka sama sejarah nih, harus nyari-nyari tempatnya. Makanya kenapa kalau aku bikin konten tuh biasanya selalu ada sisi sejarah aku selipin.
Kayak misalnya ini dibangun tahun berapa misal gitu ya, atau misalkan sejarahnya seperti itu, selalu ada hal seperti itu biasanya. Berarti harus riset dulu secara mendalam sebelum jalan banget. Banget itu banget. Tapi kadang ada juga yang memang risetnya itu setelah di lokasi biasanya. Karena kan itu biasanya nanya sama warga lokal atau misalnya mungkin sama kenalan di sana tuh baru biasanya lebih tahu juga. Ya, lebih valid ya info ordal ya. Gitu. Bener-bener kan. Dari sisi Kapandu sukanya alam, dari sisi KMZ sukanya lebih kayak historical, tapi emang sama-sama kalau bisa nggak terlalu rame lah emang. Berarti bisa dibilang kayak perjalanan dari kalian menjadi travel vlogger ini tuh yang apa ya, anak sekarang tuh mungkin nyebutnya kayak gue menemukan diri gue nih setelah traveling ya, gitu kan pasti gue ada ya. Kayak anak-anak senja gitu kan ya. Diri aku di sini gitu loh. Di Canggu Ini Canggu. Aku dengan diriku di Canggu. Ya udah banyak loh sekarang kayak gitu loh. Ada nggak sih kayak satu momen atau satu destinasi yang benar-benar kayak menjadi cambuk kalian nih, kayak untuk hey wake up, ayo udah kejar nih, karena di momen apa tuh kalian bisa memutuskan hal itu, atau pas liburan kemana tuh kayak gitu? Iya. Mungkin kapan dulu? Kayak kalau diingat-ingat nggak ada satu tempat spesifik yang benar-benar kayak membuat aku tertamar dan wake up gitu. It's more about the whole journey sih yang karena ini kan nggak instan kayak gue dapat ilham bisa nih jadi vlogger kan. Tapi dari sepanjang perjalanan selama dari 2014 sampai 2019 itu aku mencapai proses di titik di mana aku membandingkan secara financially gajiku saat aku jadi full time di kantor, karena waktu itu 2019 itu masih di kantor di Bali, sama yang aku bisa hasilkan di full time travel content creator. Saat aku membandingkan dua itu, kok yang travel content creator ini jauh lebih menguntungkan. So I chose this. In that way juga, it's my dream gitu kan, untuk bisa bekerja untuk diriku sendiri gitu. Dan terlebih ada banyak hal yang bagus buatku, di mana aku bisa sharing dan menginspirasi banyak orang untuk kan memberikan, it's just not about traveling lah. Kalau tentang hobi, it's just about me kan, orang-orang mungkin nggak akan bertahan untuk mengikuti perjalananku sampai saat ini. But the one thing that I always try gitu dari dulu sampai sekarang itu adalah selalu memberikan hal-hal positif seperti pesan-pesan gitu. Apa di balik traveling itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang diri kita atau orang-orang yang kita temui selama perjalanan, or moreover tentang your dream, seberapa gigih kamu untuk bisa meraih mimpi kamu untuk traveling keliling dunia. Tapi kalau diminta sebut satu destinasi yang benar-benar, dua boleh nggak? Boleh. Nice. Boleh. These two sih, Nepal dan India. Karena itu solo backpacking pertama 2015 itu Nepal, India. Jadi yang Asia Tenggara itu bareng teman tadi 2015. Ini yang solo travelingnya justru depannya berangkat sendiri 2015 itu ke Nepal, India, solo backpacking selama 1 bulan. Waktu itu juga zaman masih kuliah dan uangnya sangat-sangat terbatas, bahkan minus gitu. Sebulan gimana cara manage itu? Jadi uang yang aku bawa tuh cuma 2,5 juta. Ini ceritanya serius viral sih waktu sebulan. Iya. Sebelum berangkat itu tantanganku adalah ngumpulin uang sebaik banyaknya. Cuman sampai hari H berangkat yang aku bisa kumpulin itu cuma 2,5 juta. I know in the middle of the journey ini uang akan habis pasti, but I did it anyway. Kayak udahlah, pikirin ntar aja gimana. Aku dulu modal nekat. Iya. Akhirnya benar, aku Nepal ini kayak lagu ya, mendaki Himalaya sendirian 5 hari karena waktu itu bayar hiking guide itu mahal kan. I don't have that much money, so yaudah I did it alone 5 hari. Naik turun sendiri Himalaya. Iya, cuma untuk ngeliat salju. Gila. Karena itu I wanna see snow. Gila, keren banget. Terus short story, uang itu habis di tengah-tengah perjalanan itu sebenarnya. Terus gimana bisa survive-nya atau emang? Ini cerita panjang sih. Dulu itu aku gagal juga masuk ke Taj Mahal, di mana itu one of my biggest dream lah. Yang aku bilang, aku dari kecil sudah baca buku tentang 7 keajaiban dunia, di mana Taj Mahal ini adalah salah satu yang mimpi terbesar. Saat aku kesana, ternyata uangku tidak cukup untuk membayar tiket masuk. Nah, terus
ternyata aku ditolong sama seorang supir tuk-tuk, supir bajai gitu. Dia bilang bisa ngelihat lewat belakang. Jadi dia bawain aku ke taman belakangnya Taj Mahal gitu. Walaupun nggak bisa masuk, tapi ya kelihatan si Taj Mahal. Itu akhirnya aku terharu, kecampur aduk lah. Iya, pasti. Bisa masuk, tapi aku tetap bisa melihatnya. Akhirnya aku tulis di kertas gitu, ucapan syukur. Nah, short story 2 hari setelahnya waktu tuh bener-bener habis, 1 hari 2 hari gitu. Nah, aku cari cara, aku nggak mau ngontak orang tua atau keluarga sama sekali. So, cari cara gitu, berdoa. Akhirnya aku dapat ilham dari tulisan itu. Kayak pas aku ngeliatin foto itu, kayak I get an idea, I get a whisper gitu from God, from the universe gitu. Ternyata aku akalin, aku jualan tulisan, aku umumin ke followersku. Waktu itu followersnya belum banyak, kayak berapa ribu gitu. Tapi aku umumin, hey besok aku mau ke gunung Ladakh di India, utara India gitu. Bagus nih, kalian mau nggak aku fotoin tulisan apa gitu? Kalau kalian mau request bisa tulis happy birthday ke kayak untuk acara kalian. Aku bisa tulis, ntar aku fotoin. Tuh, ternyata dalam 1 jam itu uang di rekeningku yang tadi cuma 20.000 tuh got into 800.000. Mungkin 20 orangan lah. 20 order dan langsung bayar. Jadi aku bener kayak wow, aku sujud, aku nangis, aku berterima kasih. Dan akhirnya cara itu aku lanjutin di kota-kota. Jadi sampai pada sekali di Jakarta masih ada uang tabungannya karena itu. Gokil Gitu. Keren banget sih, keren banget. Bada. Era open PO pada eranya tuh ya. Open PO pada eranya ya. Ya pada akhirnya ketika perjalanan itu membantu kita melewati batas kita, dan emang ya kalau nggak dilakuin kapan lagi ya. Ada aja jalannya ya untuk ditemuin ya. Betul. Berarti kalau dari KMJ sendiri gimana? Kalau aku sih aku tuh jatuhnya gini, kalau aku lebih percaya sama omongan dan doa orang tua sih ya. Jadi kan aku bukan dari keluarga yang berada banget kan. Jadi kalau misalkan kayak buat naik pesawat terbang waktu masih kecil tuh kayaknya nggak memungkinkan. Nah, tapi orang tua aku sempat bilang satu kata sama aku. Jadi kayak dia masih merinding aku kalau misalkan ngomong kayak gitu, kayak mungkin bapak gitu ya nggak akan bisa istilahnya ngajak kamu kemana-mana di jalan-jalan. Nah, tapi suatu saat kamu akan terbang sendiri kemanapun kamu mau gitu. Dan hal itu alhamdulillah gitu kan sampai sekarang terbukti gitu. Dengan doa orang tua itu aku bisa kemana-mana dengan uang sendiri. Gak sekalipun minta ke orang tua mau kesini nggak pernah sama sekali. Nah, dari situ aku ngerasa yakin bahwa istilahnya ya itu tadi omongan dan doa orang tua itu benar-benar manjur banget ya, istilahnya benar-benar bikin aku kayak terlecut nih, oh iya gitu, aku harus bisa gitu kan membuktikan bahwa doa orang tua aku benar gitu. Dan satu hal yang membuat aku ngerasa yakin buat traveling itu karena aku dibilangin sama orang tua ini mungkin agak sedikit bukan mistis ya, jatuh aja mungkin kepercayaan bahwa kita kan setiap orang punya hari lahir masing-masing nih. Manu ada apa nih? Nggak tahu harinya. Oh, nggak tahu harinya. Rabu ya. Rabu kan misalkan Rabu tuh elemennya apa gitu. Kalau Avatar itu kan. Nah, kalau misalkan Kamis tuh elemen aku angin kan. Nah, jadi aku tuh bakal ya itu tadi karena angin gitu. Jadi akan kemana-mana. Orang ya gitu. Nah, itu dari situ ada omongan juga. Mungkin ya itu tadi kan. Jadi kayak ada sedikit kepercayaan lah gitu. Nah, dari situ ngerasa bahwa alhamdulillah gitu kan. Jadi semenjak omongan orang tua tadi, aku tuh sempat ngerengek waktu itu, Pak pengen dong liburan ke sini gitu kan, kemana gitu. Itu akhirnya bapakku bilang kayak aku gitu kan, bahwa mungkin bapak sekarang nggak bisa ngajak kamu kemana-mana gitu, tapi kalau misalkan suatu saat nanti kamu akan bisa kemana-mana dengan uang kamu sendiri gitu. Nah, dari situ akhirnya aku mutusin buat salah satu caranya adalah ya traveling ini gitu, bisa ngebawa aku buat kemana-mana. Dan alhamdulillahnya tidak menggunakan uang orang tua juga. Dan mungkin sejauh ini selama aku traveling ke beberapa destinasi ya, terutama ke luar negeri gitu, hanya satu yang menggunakan modal pribadi. Selebihnya alhamdulillah gitu kan dapat ya sharing cost misalnya gitu, sponsor kalau kapan itu kan kayak gitu juga sama gitu. Dan itu satu-satunya tempat yang justru spesial banget gitu, karena pakai uang sendiri dan dapat pengalaman sendiri juga gitu. Itu pas travel kemarin ke Kazakhstan. Dan itu juga jadi hal sama, kayak aku ngeliat salju tuh kayak wow, my god gitu. Itu senang banget bener, karena kan kita sebagai orang yang hidup di negara tropis kayaknya pasti itu sebuah kebanggaan. Dan sekalinya ngelihat salju itu di titik tertinggi waktu itu 3.200 meter dan permukaan laut di puncaknya banget. Udah gitu juga minus 5 derajat kalau nggak salah atau berapa gitu ya. Dan yang paling penting adalah itu tadi pakai uang sendiri gitu kan, dan secara costnya juga buat kesana itu nggak terlalu mahal gitu. Aku ngerasa itu salah satu momen memorable dalam hidup aku.
Berarti Gitu. kalau tadi Kathmandu, Nepal dan India, kalau dari KMZ Kazakhstan sih yang memorable. Karena itu Kazakhstan. tadi ya. Gitu. memorable banget ya. Memorable karena itu tadi, jadi semua hal yang aku mau tuh di sana ada. Itu yang paling penting sih. Jadi kayak aku mau lihat hal yang historical di sana kan, Ada. negara peninggalan Uni Soviet. Of course banyak istilahnya bangunan-bangunan Soviet bertebaran di mana-mana. Pengen lihat salju bisa di sana. Bisa di sana juga. Terus pengen main ke Amerika belum mungkin, ada canyonnya juga di sana. Jadi kayak semua hal yang aku mau tuh di sana di satu tempat ada gitu. Dan ke sana tuh cuman kalau secara di luar tiket ya, di luar tiket pesawat itu jatuhnya aku selama 2 minggu cuman habis sekitar 3 juta. Wow. Wow. 2 minggu? Yes, 2 minggu. 3 juta. Tiket pesawat itu sekitar 7 jutaan. Tiket pesawat waktu itu PP dari Jakarta ke sana gitu. Dan 3 juta tuh hidup. Jadi itu tadi di hostel, terus makan ya enggak istilahnya enggak ngoyo gitu. Yang penting udah bisa makan ya udah gitu. Jadi bisa makan tapi explore Bisa tempatnya explore ini. kemana bener gitu. Jadi makanya itu juga jadi salah satu ya istilahnya kebanggaan juga gitu. Sama kayak apa misalkan sebulan 2 juta 2,5 juta kan wow banget Wow gitu, banget, kayak wow gak kepikiran gitu. Aku pun sama bisa ngerasa kayak oh bisa ternyata nih dengan harga sedia. Dari situ mulai membuat kayak kemanapun bisa nih kalau misalnya kita ya buat perencanaan dan segala macam. Jadi intinya adalah jangan pernah takut buat explore kayak gitu. Karena kan orang kadang-kala ketika pengen ke satu tempat tuh mereka mikir, aduh ini nanti gimana ya di sana gitu, nanti gimana di sana. Kadang ketika banyak pertimbangan justru malah nggak jadi biasanya. Iya sih, setuju sih itu sih. Kadang yang bikin kita mundur tuh karena banyak pertimbangan. Justru mungkin dari pengalaman naik Kathmandu sama KMC kan, kayak bisa kita bilang, ya modal nekat. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depannya ya. Kalau kita terus mikirin hal yang kita takut ya kapan jalannya kan. Betul gitu. Bener, setuju sih. Keren banget. Aku dapat banyak banget inspirasi sih. Jadi ada dorongan kayak wah aku rencana Januari kan pengen ke Jepang, jadi kayak itu salah satu list aku banget. Bener. Jadi ya tadinya banyak ketakutan, tapi kayak ngeliat di sini kayak nggak usah deh, kayak mesti lakuin aja deh kayak gitu. Just go. Oke, ngomongin tadi perjalanannya awal segala macam, tapi kalian kan tadi sempat nyebut kayak aku tuh dulunya bukan jadi travel vlogger. Nah, aku ngulik-ngulik sendiri atau banyak dengar juga kayak KMZ ini dulunya penyiar radio ya justru ya. Iya betul. Sebelum jadi travel vloggernya penyiar radio. Penyiar radio. Di mana tuh Kak dulu Kak? Dulu aku di Subang Sedara Bandung itu di salah satu radio, boleh disebutin? Boleh. Itu di Ardan Group waktu itu. Oh Ardan, dari Ardan. Jadi di situ istilahnya aku siaran dari mulai SMA tuh kelas 3 sampai dengan kuliah. Sebetulnya nyambi sih gitu, tapi di situ ngelatih gitu. Jadi aku di situ jadi belajar bisa nulis skrip, terus juga belajar editing, lalu belajar juga public speaking. Pokoknya dasar-dasarnya tuh dapat dari sana. Yang akhirnya ngebawa bahwa ketika sekarang jadi travel nah habis dari radio itu juga mulai pindah tuh ke televisi. Nah, itu fokusnya di situ dulu ya. Dulu awalnya gitu. Jadi dari itu ngerasa kayak ini dunia aku banget nih gitu kan. Karena memang aku kan orangnya kalau misalkan di depan mic itu kayak seneng ngomong gitu kan. Jadi kayak nemuin passionnya di sini awal di radio. Dan dari radio pindah lagi ke TV. Nah di TV ini baru mulai kebuka tuh. Oh ternyata aku tuh senang jalan-jalan loh gitu kan. Akhirnya bisa ngelihat ke destinasi mana seperti itu Kak. Lumayan twist juga ya dari Twist juga. MC, news anchor, radio terus jadi travel vlogger sekarang gitu kan. Tapi sekarang juga masih kalau nge-host masih. Masih gitu iya. Tapi nggak intensitasnya nggak terlalu sering intensitasnya betul gitu. Lebih banyak sih orang twist kayak gitu. Kalau dari Kathmandu, kalau aku lihat kan kalau tadi kan dari seni emang berarti dulu kerja di bidang seni art atau Twist juga sih sebenarnya. Oh iya. Kuliah itu IT, software engineer. IT. Dari IT. Iya. Lebih jauh lagi IT ya. Karena yang aku sadar dulu, mungkin zaman sekarang juga masih relate ya. Kita mungkin saat kita masih muda tuh belum bisa menemukan passion kita di mana, tujuan kita tuh mau kemana. So aku salah satu kasus yang dari kebanyakan orang juga alami lah, nggak tahu passion di luar emang. Sampai one day, makanya waktu traveling pertama kali adalah saat aku kuliah gitu. So one day I found this is for me, dan melepas penat dari IT ke destinasi. Aku mendrop outkan diri dari. Oh iya, pada akhirnya memilih itu karena I feel like I'm not growing, berkembang malah stuck. Jadinya malah mungkin menghadang aku untuk berkembang lebih gitu. So I decided di tahun ketiga I quit
Terus aku merantau ke Bali. Merantau ke Bali. Iya. Wow. Itu awalnya jadi belajar banyak banget. Jadi Dan sampai aku juga sempet nyari-nyari juga. Ngerilis lagu sampai juga bikin buku loh sih. Karena jadi kalau kalau belum tahu ya kapan dulu itu bakat terpendam apa bukan gitu. Iya itu gimana dari IT terus travel blogger terus ngerilis lagu bener-bener banyak. Ini ngisi waktu luang doang apa emang hobi ya? Tapi kalau soal buku udah sampai buku ketiga kan aku dengar mau rilis buku ketiga kan. Insya Allah tahun depan terbit lagi proses. Iya. Jadi memang aku orangnya suka seni gitu. Aku orang yang kreatif. Tapi dulu waktu zaman kuliah ngulik lagi, orang tua dan keluarga tuh menuntut untuk kerja yang lebih teknikal dan lebih menjanjikan. Jadi seorang artis seniman itu ya susah. Iya, kalau belum dikenal betul gitu kan, susah untuk bisa profitable. Dan again, karena aku suka seni, aku mencoba untuk banyak berkarya di banyak bentuk lah ya. Ada foto videografi, terus aku menulis buku dan lagu juga gitu. Tapi kayak misinya tuh paling besar untuk di underline adalah menyampaikan ceritaku dan pesan ke banyak orang dari bentuk-bentuk karya yang berbeda. Buku pertama apa tuh judulnya? Judulnya Bucket List. Itu yang tentang Nepal India itu di buku pertama. Di buku pertama. Buku kedua itu tentang quit. Judulnya quit. Jadi kayak I quit drop out college. Literally bener judulnya quitting what? All about quitting 9 to 5 job dan college. Nice. Dan yang ketiga ini boleh di-spill gak tuh apa? Boleh dikit, ini sebenarnya masih ngulik konsep. Cuman secara garis besar itu kalau yang ketiga ini relate ke aku yang sekarang, di mana aku sudah menjadi koper tampan. Iya, bukan backpacker. Koper tampan. Artinya udah gak backpacker soalnya. As in meaningnya tuh adalah aku dari bertahun-tahun lalu mencoba untuk menanam bibit-bibit. Dan dari tahun ke tahun aku menyiraminya dengan sabar, dengan passion, dengan belajar terus. Hingga akhirnya itu semua berkembang dan berbuah. Dan di buku ketiga ini aku menceritakan aku yang sudah tahu lagi memanen buah-buah tersebut. Semua yang sudah aku kerjakan. Cuma nanti ada konfliknya juga kayak yang nggak seru dong semua. Iya, cuma enak banget. Enaknya. Benar. Itu masih rahasia. Masih rahasia. Oke, nice. Berarti buku 1 sampai ketiga ini nyambung cerita tuh nyambung. Perjalanan dari seorang Pandu menjadi backpacker tampan sampai jadi koper tampan. Iya, koper tampan. Jadi koper tampan. Ya berarti perjalanannya kurang lebih sama panjang juga ternyata ya dari perjalanan kalian berdua ya. Sebetulnya betul. Banyak istilahnya banyak apa ya di tengah jalan tuh pasti kita banyak pertimbangan karena kan kita juga sama istilahnya adalah 9 to 5 kan. Jadi kayak kalau misalkan full time content creator gimana nih gitu, settle enggak dan segala macam. Karena kan kita belum tahu tuh apa istilahnya se-powerful apa tuh misalkan dunia content creator pada waktu itu. Cuman ketika dirasain sekarang bahwa ternyata memang menjanjikan kok gitu. Yang penting itu tadi kitanya kalau misalkan berani terus memang punya kemauan, punya value juga ya insya Allah gitu kan ada jalan gitu. Setuju. Tuh dengerin guys, kalau emang punya keinginan jangan ditunda-tunda, benar jangan ditunda-tunda. Karena tiap orang tuh punya perjalanan masing-masing kan. Nah ngomongin soal perjalanan ya, kita tuh lagi di momen ulang tahun tiket.com yang dimana nih udah menjalani perjalanan selama 13 tahun. Perjalanan 13 tahun ulang tahun tiket.com dan kali ini tuh kita temanya tentang bebas berkelana. Jadi kalau sekalian promo nih, gue nih, Mr. Ordal mau promo ya. Bebas berkelana ini nih, tiket ulang tahun ke-13 ya. Itu ada diskon hingga 55% plus ekstra diskon hingga Rp575.000. Lumayan nih kan, jadi mata baru bisa tuh. Ambil promonya, lanjut traveling kemana gitu kan. Pengen juga kayak gimana. Seru. Iya. Itu promonya mulai 5 Agustus. Oke. Siap pantengin ya. Jadi pantengin ya. Harus siap pantengin. Nah, karena tadi kita temanya bebas berkelana, aku jadi penasaran nih. Tadi udah perjalanan, cerita segala macam. Apa sih sebenarnya arti kelana buat kalian? Versi kalian kelana. Kalau dengar kata kelana nih, apa di benak kalian itu artinya? Kelana. Sebenarnya kalau kita ngomongin kelana kan sama traveling. Kalau dari sebuah satu kata gitu aja. Cuman setelah dikorek lebih dalam, kalau kita ngomongin traveling, ya it's just traveling, bepergian ke suatu tempat. Tapi
Kelana ini kalau dijabarin dan personally aku find the meaning itu much deeper than just traveling. Dimana Kelana ini adalah pergi ke sebuah tempat, sebuah destinasi di mana kita bawa pulang cerita atau mengerti tentang pelajaran baru tentang hidup, itulah. Jadi kayak whatever it is, story saat Kelana nanti, apakah kalian solo trip, apakah kalian bareng pasangan, ataukah tentang teman kalian, pasti akan menyisakan satu cerita atau pengalaman hidup yang berbeda. Again, whatever it is it about yourself? Is it about friendship? Is it a love story? Itu sih kalau menurut aku. Oke. Kalau menurut aku arti Kelana versi aku tuh ya to learn and to grow sih. Jadi buat belajar sama bertumbuh. Karena ketika Kelana aku bisa belajar banyak hal gitu kan dari dunia sekitar. Belajar itu tadi budaya misalnya gitu ya, atau juga kuliner dan segala macam. Dan tentunya bisa bertumbuh juga gitu, karena kita bisa lebih berpikiran terbuka. Karena kan banyak, makanya ada istilah kalau zaman dulu tuh bukan pepatah mungkin ya, kayak guyonan kayak makanya main tuh yang jauh gitu. Iya, jauh mana jauh. Iya, karena itu tadi gitu, ternyata main jauh itu bisa ngebuat kita ya lebih terbuka gitu kan pikirannya gitu. Kayak misalkan kita traveling ke sini jadi pokoknya tahu banyak hal seperti itu, dan ketika nanti balik lagi kita bisa sharing itu, pengalaman itu ke kenalan kita atau mungkin ke orang lain, dan itu bisa menjadi sebuah hal yang bisa dapat ilmu juga mereka gitu. Dan itu kan kalau misalkan dikaitin dengan apa ya istilahnya, traveling itu bukan hanya sekedar menyenangkan diri sendiri tapi juga ngasih ilmu ke orang lain seperti itu sih Kak. Terutama dari itu tadi kan kalau misalkan kalau kayak Pandu kan sama informatif, kayak kalau kesini pakai gimana caranya itu kan jadi sebuah pengetahuan juga gitu buat orang lain. Nah, which is itu salah satu nilai plus buat aku gitu. Jadi kayak buat belajar dan bertumbuh itu adalah versi Kelana buat aku. Berarti dari kalian nih kan tadi Kelana nih mendapatkan arti tersendiri segala macam. Dengan Kelana tuh kasarnya kita tuh mendapat POV lain yang sama ini nggak kita lihat. Kadang kita terpaku dengan POV kita sendiri ya. Udah kita taunya cuma ini, ternyata kita berkelana, wow. Ternyata enggak gitu. Ternyata di sini gini ya. Dunia lebih besar dari hanya yang kita lihat sana. Dan ternyata ya kita kalau meng-compare dengan Indonesia punya keindahannya tersendiri, tapi ketika kita explore hal lain ternyata POV-nya bisa beda. Nah, bisa beda. Kalian tuh ada nggak hal yang benar-benar kayak kalian cukup kaget ketika atau temukan dari atau apa ya bisa dipelajari ketika kalian berkelana ke suatu tempat terus kayak benar-benar wow ini beda banget sih, ini hal baru banget buat culture shock gitu ya. Kayak culture shock gitu. Banyak sih ya, banyak. Aku salah satunya mungkin yang paling sekali buat aku ingat itu waktu di pertama kali ke Jepang sih. Aku bandingin sama tertibnya orang-orang Jepang sih. Indonesia tuh jauh beda banget. Jauh banget. Ya, jadi kalau di Jepang nih aku ingat banget di Jepang tuh kan ada lampu merah. Walaupun lampu merah bukan di jalan-jalan besar, cuma kayak jalan tikus, tapi ada lampu merah. Ada lampu merahnya. Kalau mau bandingin sama Indonesia, orang belajar juga kan. Di Indonesia tuh walaupun ada lampu merah gitu, walaupun tidak di jalan besar, jalan kecil, tapi lampunya nyala merah, tapi tidak ada mobil yang lalu lalang sama sekali, itu orang kan tetap akan ya udah nyebrang aja. Ya udah, orang nggak ada siapa-siapa. Di Jepang tuh gak gitu. Kayak walaupun dari sini ke sini masih lampu merah dan tidak ada mobil sama sekali lalu lalang, tuh orang nunggu. Diem aja tuh ya. Diem aja. Itu really change my aku personally juga ya. Karena aku mungkin kebiasa di Indonesia tuh ya udah lampu merah gak ada. Terus ngejar waktu buat apa? Ya udah gue jalan gitu. Dan itu perspektif yang ternyata tuh jelek gitu untuk dilakukan. Iya. Pas aku ke Jepang itu baru aku dapat pelajaran. Akhirnya setelah itu di negara lain aku praktis hal itu dan it's really good. It's kayak self discipline. Kayak ternyata ada sisi nyamannya juga ya ketika kita disiplin dengan hal yang seperti itu ya. Itu saya aku notes banget tuh nanti buat ke Jepang ya. Iya, karena memang aku juga pernah main ke perusahaan Jepang di Indonesia kan banyak di beberapa. Itu juga sama ketentuannya. Jadi walaupun si perusahaan itu pabrik itu luas banget, tapi mereka tuh nyiapin kayak zebra cross kecil. Dan kita nggak boleh kalau misalkan nyebrang itu kemana aja sembarangan nggak. Harus di situ di titik. Harus di situ walaupun nggak ada mobil, nggak ada kendaraan nggak bisa Kak. Yang ada dimarahin di taman satpamnya. Kalau di sini kan kita dimarahin balik ya kalau ya kenapa emang? Bener, dan aku pernah gitu. Berapa kali kan juga sama di daerah Cawang ada satu perusahaan yang Indonesia sebetulnya tapi joint venture sama Jepang gitu kan. Dan mereka tuh sama, jadi kayak nyebrang gitu ada aturannya gitu.
dan ternyata oh iya sama. Jadi maksud kalau hal itu dipraktekkan di kita secara luas juga kan kayaknya efeknya bakal bagus banget gitu secara culture-nya. Kalau Kak Pandu di Jepang, kalau kalian sih? Kalau ya hampir sama sih kayak Jepang, Singapura juga kan kurang lebihnya culture seperti itu. Jadi kayak secara buang sampah agak sembarangan aja pada tempatnya kan itu juga udah istilahnya udah nilai plus banget gitu. Jadi hal-hal yang ketika traveling ke luar negeri itu banyak hal baru seperti itu. Jadi terutama hal terkait disiplin sih biasanya. Karena ketika traveling ke negara lain itu biasanya ketika janjian waktu atau misalnya ya ke ini mereka tuh selalu on time gitu. Kalau di kita kan kayak agak sedikit apa gitu misalnya gitu ya di Indonesia ini ya gitu ya. Teman lagi mandi bilangnya OTW. Iya misalnya gitu. Tapi di sana tuh bener gitu. Kayak misalkan waktu traveling kemana misalnya kayak kemarin ke Kazakhstan janjian jam 5:30 pagi ya gitu dia sudah berangkat. Ternyata tuh telat 1 menit aja mereka udah berangkat gitu. Jadi nggak bisa sama sekali ngulur-ngulur waktu kalau misalkan kayak traveling ke negara lain misalnya gitu. Ada kita dapat pelajaran sesuatu dari destinasi lain dan bisa kita terapin sebenarnya untuk di tempat kita sendiri ya. Terakhir, aku mau nanya, mau kemana? Habis ini kalian tuh mau kemana? Kalau di luar sana kita kemana, mau kemana? Nah, Kak Pandu sama Kak MC, setelah ini rencananya mau kemana? Ini ke bandara terus setelah syuting. Liburan selanjutnya nih ke Bali. Project selanjutnya ada trip di Bali sama adalah. Oke. Cuma kalau impian, tapi aku benar-benar ini sih amazed sama Kazakhstan kayak curious banget sama Kazakhstan. Ya, I think impian Kazakhstan kayak aku juga akan coba ke Kalau aku kebalikannya aku mau ke Nepal. Oke, ke Nepal. Ke Nepal, ya karena ya itu tadi. Jadi selain punya landscape alam yang bagus, kayaknya Nepal juga secara culture dan secara historical bagus banget ya kayak. Jadi kayak isinya peaceful banget lah kalau misalkan datang ke sana tuh sepertinya. Semoga terwujud. Ayo lancar kalian buat penting. Udah sih udah searching tiket pesawat sih. Udah. Tiket.com kan diskonnya kapan gitu. Nah ini mungkin nanti deh ya. Ini hari Selasa ini. Bener. Siapa tahu kan dapat lebih wow. Kayak ke Kazakhstan juga kan itu dapat diskon juga Kak. Gitu. Jadi harga yang normalnya tadi sekitar 5-6 juta tuh ya aku pesan di tiket.com waktu pas lagi OTW ya waktu itu ya kalau nggak salah kan OTW tuh. Itu dapat ya itu di harga segituan 3 juta. Jadi hampir 50%. Jadi travel blogger pun tetap nyari hacksnya adalah nyari tiket diskon. Kan aku pakai kode sendiri. Dia dimanfaatin dia bener yang kenapa enggak ya? Iya. Masa orang lain? Iya juga dapat diskon. Iya juga ya, bener juga ya. Orangnya pasti masa kita enggak ya bener setuju banget. Aduh, aku thank you banget nih untuk waktunya Kak Pandu, Kak MC, sharing-sharingnya seru banget ya guys. Tepuk tangan dulu buat keren banget. Untuk last banget nih, aku boleh dong masing-masing kasih ucapan ulang tahun ke tiket.com 13 mungkin siapa dari Kak Pandu dulu boleh. Untuk tiket.com yang selama ini menemani aku traveling selamat ulang tahun yang ke-13, semoga bertumbuh selalu dan ada banyak fitur-fitur baru yang membuat aku dan para traveler lainnya itu lebih terbantu lagi. Karena so far aku ngerasa sangat banget terbantu karena banyak banget fitur-fitur atau kayak benefit-benefit yang diberikan dari mulai promo, dari mulai untuk booking itu semuanya ada kayak misalkan dari to-do, activity. Jadi nggak cuma tiket pesawat doang, nggak cuma hotel doang, tapi juga aktivitas. Itu ngebantu banget untuk traveler untuk kayak bisa memesan semuanya itu di satu platform aja dengan banyak keuntungan seperti promo-promo. Karena so far ya memang setelah aku berkecimpung di dunia travel ini aku lumayan observe dan membandingkan gitulah ya. Dan so far memang ini aku real kayak honest harus review harga di tiket.com itu selalu the best sih daripada yang lain. Semoga bertemu selalu. Amin. Aku juga sama mengucapin selamat ulang tahun untuk tiket.com yang ke-13 yang selama bertahun-tahun ini menemani perjalanan traveling baik itu tiket pesawatnya atau mungkin juga hotelnya. Semoga tiket.com selalu menjadi OTA nomor pertama atau juga nomor 1 di Indonesia. Yes, thank you. Keep sharing with your journey. Thank you. Night.